Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nopianti dengan NIM 211011620. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi investigasi dan metode seleksi. Investigasi dan metode seleksi terbagi menjadi 3, yaitu kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua, biaya. Biaya merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Kedua, biaya penting karena dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya dan biayanya mahal. Mempekerjakan dan melatih seseorang. Yang ketiga, akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Undang-Undang EEO dan keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya, pengadilan juga akan memutuskan pengusaha bertanggung jawab saat karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain mengambil keuntungan dari akses rumah ke rumah pelanggan untuk melakukan kejahatan. Para pengacara menyatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja dengan latar belakang demikian berarti tanpa perlindungan kesalahan mempekerjakan. Lalu ada konsep dasar mengetahui validitas dan reliabilitas. Validitas dengan memperhatikan ujian seleksi karyawan, validitas seringkali mengacu kepada bukti bahwa ujian itu berhubungan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa peserta ujian dari ujian itu dapat menjadi alat prediksi yang sah dan prestasi pada pekerjaan. Dalam pengujian pekerjaan ada 2 cara untuk membuktikan validitas ujian, yaitu validitas kriteria, membuktikan bahwa mereka yang berhasil dalam ujian juga berhasil dalam pekerjaan dan mereka yang buruk atau saat ujian melakukan pekerjaan yang buruk, jadi ujian itu memiliki validitas sehingga nilai ujian yang tinggi akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan pengurangan psikologis alat prediksi adalah berupa pengukuran. Dalam hal inilah ujian yang akan dihubungkan dengan sebuah kriteria seperti prestasi pada pekerjaan. Yang kedua, validitas isi. Pengusaha memperlihatkan validitas isi pada ujian yang memperlihatkan bahwa ujian itu merupakan sampel yang wajar dari isi pekerjaan. Prosedur dasarnya adalah untuk mengetahui tugas-tugas pekerjaan dan perilaku yang penting untuk prestasi dan kemudian secara acak memilih sampel tugas dan perilaku yang akan diuji. Yang ketiga, validitas muka. Page validity atau validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, muka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Reliabilitas adalah karakteristik pada kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk sebuah jenis ujian yang setara, seperti apabila seorang mendapat nilai 90 pada sebuah tes IQ. Lalu ada jenis-jenis ujian, yaitu ada ujian kemampuan kognitif, motor dan fisik kemampuan, kepribadian dan minat, dan juga ada prestasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.